Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, apa kabar Anda semua? Berjumpa kembali bersama saya Amirullah Abdul Aziz di channel Media TV. Ada yang berbeda kali ini khususnya di program To The Point Media TV, di mana latar belakang untuk saat ini lokasi yang saya pakai adalah Hotel Aksaya. Nah, saya akan memperkenalkan diri narasumber dari acara To The Point kali ini, di mana di samping saya ada Bapak Alex Sapriwinando SH selaku kuasa hukum, pengacara atau kuasa hukum dari terdakwa yang saat ini kasusnya sedang ramai dibicarakan di beberapa media sosial, baik di media maupun di lini masa, menjadi pembahasan khususnya hangat di Kabupaten Karawang. Dia adalah Alex Sapriwinando SH. Apa kabar, Bapak Alex? Sehat, alhamdulillah. Sehat, baik. alhamdulillah. Ya, untuk sementara kita lepas dulu. Baik. Ya, sebelumnya kita juga sudah mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Ya, bisa diperkenalkan mungkin yang belum tahu Bapak Alex ini profesi sehari-harinya sebagai apa dan saat ini menangani kasus apa gitu. Baik, nama saya Alex Sapriwinando. Sehari-hari saya sebagai kuasa hukum dan saat ini sedang menangani perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan PT PJT 2 Purwakarta dan PDAM Kabupaten Karawang. Ya. Saya sendiri sebagai kuasa hukum dari Tatang Asmar SE, mantan daripada Direktur Umum PDAM Karawang. Ya. Baik, mungkin to the point ya. Baik. Karena sebelumnya acara-acara talk show kan terlalu bertele-tele. Baik. Kali ini sejauh mana perkembangan dari kasus korupsi, dugaan korupsi PDAM Kabupaten Karawang? Kita kemarin di tanggal 24 hari Rabu 24 Februari 2021 memasuki agenda tuntutan, yaitu tuntutan terhadap Tatang Asmar selaku mantan Direktur Umum. Di mana tuntutan ini sendiri jaksa penuntut umum berkeyakinan terbukti di dalam pasal 3 junto pasal 55 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan di Undang-Undang 31 Tahun 99. Nah, Tatang Asmar ini sendiri dituntut selama 3 tahun. 3 tahun. Nah, dan harus mengembalikan uang pengembalian terhadap kerugian daripada PDAM ini sebesar Rp829.255.133. Ya. Berarti tuntutan yang dibacakan dalam sidang kemarin itu Tatang Asmar dijatuhi hukuman penjara atau tuntutannya 3 tahun penjara. Ya. Dengan pasal yang pasal 3. Pasal 3 yang Ya. Nah, ini kan saya juga mengulas beberapa berita yang sudah naik juga, Baik. sudah dimuat juga, bahwa kedua terdakwa yang terlibat dalam, kan ada 3 terdakwa. Baik. Nah, 2 terdakwa sudah dituntut, Ya. masing-masing Yogi Patriansah atau mantan Dirut PDAM sebelumnya Betul. dituntut 4 tahun penjara dengan pasal yang sama dengan Betul. Tatang juga. Nah, Tatang juga dituntut pasal 3 juga gitu. Nah, ini kan ranahnya yang hangat jadi perbincangan ini adalah kasus dugaan korupsi yang merugikan negara. Betul. 2,8 miliar. Nah, ketika 2 terdakwa ini sudah dituntut dengan pasal 3, sedangkan kerugian itu ada di pasal 2. Nah, kira-kira gambaran dari kuasa hukum Tatang sendiri seperti apa? Baik, saya ulas sedikit mengenai masalah pasal 2 dan pasal 3. Di pasal 2 itu mengatakan adanya kerugian keuangan negara. Namun di dalam pasal 3 itu mengenai kewenangan, Ya. gitu kan. Nah, terdakwa saya, Tatang Asmar ini berikut dengan Yogi selaku mantan Direktur Umum utama dituntut dengan pasal 3. Artinya melekat dengan kewenangan, ya kan? Nah,
kewenangan ini sendiri, apabila tuntutan itu semua dituntut dengan pasal 3, pasal 2-nya di mana? Bisa kita katakan dengan adanya tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian negara. Apabila ada pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Itu artinya memang sudah ada kerugian negara. Namun ketika di pasal 3 tidak ada pasal 2, bagaimana adanya kerugian negara? Kenapa? Ini kan harus kita dituntut di persidangan. Artinya jaksa penuntut umum mengatakan di dalam dakwaan semula ada kerugian negara. Kerugian negara itu sendiri kan tercantum di dalam pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Sejauh ini dari 3 terdakwa baru 2 nih yang sudah jatuh tuntutannya gitu masing-masing. Yang sudah dibacakan. Yang sudah dibacakan. Ya. Nah, berarti apakah ada asumsi bahwa pasal 2 akan menimpa ke terdakwa yang belum dituntut atau seperti apa? Kita tidak tahu nih. Pasal 2 ada dengan siapa nih nanti? Ya kan, yang jelas saat ini terdakwa Tatang ini dituntut dan telah terbukti menurut jaksa penuntut umum, ya kan, di pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 turut serta gitu loh kan. Nah, kita tidak tahu di pasal 2 ini melekatnya nanti dengan siapa nih? Gitu loh. Kalau tidak ada pasal 2 berarti tidak ada kerugian negara. Gitu. Nah, kalau misalnya dari 3 terdakwa ini tuntutannya sama gitu pasal 3, otomatis yang jadi pertanyaan, apakah kasus ini bisa disebut kasus kerugian negara juga atau seperti apa? Apabila tidak ada kerugian negara, ya keuangan negara yang jebol, ya kan, keuangan negara yang diambil paksa dari orang-orang tersebut, yang mengakibatkan perbuatan mereka mengakibatkan keuangan negara, berarti kalau tidak ada pasal 2 berarti tidak ada tindak pidana korupsi dong. Nah, gitu loh. Bagaimana mungkin kita mengatakan adanya tindak pidana korupsi ketika terdakwa tidak dituntut dengan pasal 2, gitu loh kan. Hanya melekat dengan kewenangan itu pasal 3. Kalau kewenangan saja tanpa ada kerugian negara bukan tindak pidana korupsi, gitu loh. Ya. Nah, kita melihat dari tuntutan yang sudah dibacakan. Ketika Yogi dituntut dengan 4 tahun penjara, Tatang dituntut dengan 3 tahun penjara. Kita berbicara karena Pak Aleng ini sebagai kuasa hukum Tatang sendiri. Betul. Ya. Apakah masuk akal Tatang Asmar dituntut 3 tahun penjara untuk pasal yang disangkakan ke Pak Tatang? Kami sih keberatan ketika Tatang Asmar ini, terdakwa kami ini dituntut dengan tuntutan 3 tahun. Kenapa demikian, ya kan? Kita ulas dari belakang. Berapa kerugian negara yang telah dirugikan, ya kan? 2,8 miliar rupiah, ya kan? Di mana itu diduga dimakan oleh 3 orang yang saat ini masih menjalani, yang duduk di Komisi Pesakitan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, ya kan? Nah, kemarin itu kan disebutkan 2,8 miliar, 8,229 yang harus dikembalikan oleh Tatang Asmar. Dan saya dengar kemarin pada saat tuntutan, si Yogi ini harus mengembalikan 600 sekian juta rupiah, gitu kan? Nah, itu kan jika kita jumlahkan, kerugian negara kan 2,8 miliar, ya. Apabila kita ditambahkan antara Yogi dengan Tatang Asmar ini, ya kan kurang lebih sekitar 1,4 miliar. Nah, 1,4 miliar yang lainnya kemana, gitu loh, kan? Akankah dituntut lagi kepada kedua terdakwa ini, gitu loh. Tapi jika tuntutan sudah dibacakan, otomatis tidak mempengaruhi nanti putusan yang akan diterapkan ke terdakwa ini. Nah, kalau tuntutan sudah dibacakan, tidak bisa lagi ditarik ke belakang oleh jaksa penuntut umum. Ya tinggal kita menunggu daripada putusan itu adanya di kewenangannya di majelis hakim, gitu kan. Ya saya harapkan juga putusan ini majelis hakim bisa memberikan putusan yang seadil-adilnya. Yogi dengan 4 tahun yang dituntut, terus mengembalikan uang 600 juta sekian. Dengan Tatang 3 tahun dengan 800 juta sekian. Tadi sempat diulas bahwa sisanya kemana? Nah, ini kan jadi pertanyaan banyak pihak. Betul. Begitu juga dengan saya. Gitu. Ketika satu terdakwa belum diputuskan belum dituntut, dibacakan tuntutannya. Nah, prediksi
Ya kita bermain prediksi sebelum Baik. break ini. Seperti apa? Kan kerugian negara itu 2,8 miliar. Yang sudah kita baca, yang kita jumlahkan antara Yogi dengan si Tatang ini 1,4 miliar. Tidak menutup kemungkinan uang pengembalian itu sisanya dilimpahkan kepada terdakwa yang lainnya. Tidak menutup kemungkinan. Tidak menutup kemungkinan. Cuman kita belum tahu nih, karena tuntutan ini belum dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Baik. Kita break dulu sejenak. Tetaplah di Media TV.